Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, ketemu lagi dalam acara Bible Talk. Hari ini saya bersama dengan Pak Wi, dengan Pak Amos. Hari ini kita diberikan tema ketika manusia berkehendak. Nah, dibahas dari Kejadian pasal 11, yaitu Menara Babel, yang membicarakan pada saat manusia itu berencana, memiliki suatu rencana, dia bisa membuat sesuatu yang ada di otaknya gitu. Dan itu dilihat, kalau menurut saya lihat ada satu poin nih, Pak Wi dan Pak Amos. Di ayat ke-6 itu yang menarik buat saya gitu. Jadi pada saat saya baca, ini ayat kayaknya kok menarik gitu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, dikatakan. Jadi kalau buat saya, mulai dari saat itu, apa yang diinginkan manusia, apa yang pengen dibuat gitu sama manusia, itu nggak ada yang nggak mungkin terlaksana. Kayak waktu tadi membahas saya perjalanan ke tempat ini gitu, saya ada membahas dengan adik saya soal ini. Iya, ternyata apa yang dipikirkan manusia, yang direncanakan manusia, sampai saat ini kan segala sesuatunya tuh kayak dulu mana pernah sih ada orang mikir mau bikin telur setengah mateng yang bukan asli gitu, atau matahari yang bukan asli dibikin. Dulu mana mungkin sih, mana bisa gitu. Tapi dari zaman sekarang ini bisa aja terjadi. Atau orang nggak punya anak, dia mau punya anak, kayak seleb-seleb gitu, mereka bisa tahu-tahu ada anak gitu. Walaupun kita tahu itu boneka gitu, tapi maksudnya apa yang direncanakan, dipikirkan itu bisa aja terjadi gitu. Kalau menurut Pak Wi, Pak Amos membaca dari Kejadian 11 ini, ada apa yang mungkin untuk yang lebih tua dulu, Pak Amos ya. Silakan Pak Amos. Ya, sorry. Memang mengenai Menara Babel sendiri, kan kata Babel sendiri di situ di ayat ke-9 kan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel gitu ya. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan gitu. Jadi di-confuse gitu, makanya kita harus tahu dulu nih apa yang Tuhan perbuat di masa itu gitu ya. Babel itu kita harus berpikir langsung, ya itu kacau balau gitu ya. Pengkacau balauan itu karena apa? Ya memang kita harus ngobrolin dulu sebabnya mereka mau bangun menara itu harusnya kita lihat supaya dapat gitu. Karena kan kita kalau ngomongin sebab akibat kan, kalau kita ngomongin langsung akibat kan nggak ini nih. Nah, menurut aku kita coba buka dulu gimana nih, kenapa sih orang ini tiba-tiba, kan kita tahu kemarin minggu-minggu lalu kita bicarain soal keluarganya Nuh. Nah, tiba-tiba kenapa tuh mereka tuh
mau membangun hal ini gitu loh, membangun kota dan juga membangun satu menara yang dikatakan puncaknya sampai iya ke langit. itu kan satu, jadi kayak kita pertanyakan apa motif mereka, Apa yang menginspirasi mereka? apa yang menginspirasi mereka mau membangun hal itu gitu ya. Dan untuk ini juga apa namanya pengetahuan kita sendiri, sepengetahuanku kitab Kejadian ini kalau Bapak Ibu lihat itu ada yang namanya disorder kronologinya gitu. Jadi kalau kita ke pasal 10 itu kan, kalau kita lihat ke pasal 10 kan sudah ada yang namanya daftar bangsa-bangsa keturunan kan. Iya. Kalau kita bisa lihat di situ ada disebutkan namanya ayat yang keempat misalnya, itulah keturunan Yafet, masing-masing tanahnya dengan bahasanya sendiri. Ayat 2 kali Pak. Ayat 4. Maksudnya Kejadian 10-nya dulu, Bu. Iya. Ayat 4 keturunan Yawan. Iya, yang ke bawah, yang B, Oh. yang itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri. Ya kan kita tahu bahwa bahasanya kan baru muncul, perpecahan bahasa baru muncul di pasal Yang ini. pasal 11. Jadi Iya. kayak urutannya tuh nggak Nggak sinkron. nggak sinkron. Jadi nggak makanya Kronologis ya. nggak kronologis. Kita bisa lihat di sini Alkitab sudah melihat kan bahwa mereka nih nanti udah berpencar masing-masing. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa mereka tadi dibilang satu logat, satu bahasa kan. Iya. Nah tiba-tiba ada pemikiran gitu. Ada pemikiran di mana mereka pengen, wah kayaknya bagus nih bikin kota bareng. Mereka kan tadi ke lebih timur ke Sinear, Iya. lalu pengen. Nah itu maksud aku ada nggak kira-kira apa Apa sih? yang Iya memicu? maksudnya mereka masih satu, mungkin Batak semua kali ya. Ya itu atau gimana kita bangun kota ini? Ya begitu, mereka satu logat, satu bahasa. Nah itu kita mungkin ke situ dulu ya supaya kita bisa bisa lihat perjalanan Babel ini yang dikacau balakaun ini kenapa gitu loh, bisa Tuhan sendiri cancel lah istilahnya, nggak bisa nih terjadi gitu. Iya. Silakan yang lebih Kalau muda. Pawi, Ya. Sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit ya Bu ya mengenai Menara Babel ini. Memang Menara Babel ini banyak kalangan tuh bilang ini sebuah mitos. Bagaimana teknologi zaman dulu itu bisa membuat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya. Nah tadi Pak Amos mungkin melontarkan satu seperti pertanyaan. Sebenarnya kita harus cari sebenarnya apa gitu ya motivasi mereka untuk membangun. Ya. Memang disebutkan di sini supaya mereka tidak berserakan gitu ya Pak ya. Tapi di samping itu juga mereka tuh tentu ada rasa untuk dominasi gitu loh Pak. Mengapa mereka mendominasi? Karena kalau mereka berkumpul, kan di sini disebut juga mereka tuh mencari nama. Jadi nama di sini tuh kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu mereka mau mencari kemasyhuran. oh, Ya. Jadi kalau kita trace back ya seperti tadi Pak Amos bilang bahwa zaman ini tuh sebenarnya zaman yang kita sebut dengan dengan orang yang namanya Nimrod, Pak. Ya. Ya, orang yang namanya Nimrod ini kalau kita lihat, coba saya lihat ya ayatnya ya. Nah, ini yang menyebabkan tadi pertanyaan tadi itu. Nimrod, sebentar kita akan lihat dalam. Nah, kalau coba saya bacakan ya. ya, Pak, ya. silakan Pawi. Kejadian 10 ayat 10 itu dicatat Babel ya dalam Septuaginta. Maaf. Babulon ya, itu bagian dari kerajaan Nimrod. Memang Alkitab tidak secara spesifik menyebutkan Nimrod itu yang memerintahkan menara, pembangunan menara. Tetapi karena Nimrod ini yang berkuasa, ya, termasuk salah satu di Babel, tentu pembangunan menara ini dia tuh paham, sekonfirmasi dia. Nah, di mana kalau kita baca dalam Kejadian 10 ayat 8 sampai 10 saya bacakan untuk saudara ya. Perikopnya daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel,
Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Siniar. Nah, jadi sebenarnya apakah ini sebuah mitos? Kalau kita lihat sejarahnya memang ini bukan mitos, bahwa ini memang sebuah kejadian yang Nyata, iya. sebuah kejadian yang dimana arkeologi nanti menunjukkan bahwa ada penemuan-penemuan yang merujuk kepada pembangunan Menara Babel ini, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi pertanyaannya tadi mungkin saya bisa katakan bahwa ini adalah keinginan manusia itu untuk mencari nama, ya, Supaya dengan masyhur berkumpul, gitu ya. mencari kemasyuran, Ya, juga dominasi mereka ya. Iya, makanya tadi aku bilang, jadi kita nanti agak ini loh Bu, Pak, maksudnya waktu kita ngobrol Alkitab, kalau kita salah mengkronologiin tadi aku bilang, makanya ini kan harusnya kayak yang tadi si Menara Babel itu pasal 10, si yang ini pasal 11 gitu. Iya, jadi kalau kita berpikirnya ini si Nimrod waktu, kemungkinan besar ada nggak Nimrod waktu Babel itu lagi terjadi? Karena kita lihat itu kan generasi pertama kan, yang tadi aku bilang tadi mereka masih sebahasa dan satu logat. Mereka kan masih generasi pertama, sedangkan kita bisa lihat bahwa Nimrod sendiri adalah generasi yang setelah itu gitu. Dan bisa dibilang kerajaannya terdiri dari Babel. Nama Babel sendiri baru ada setelah kejadian itu gitu. Maksud aku kemungkinan besar Nimrod sendiri ya belum ada, kemungkinan ada. Maksudnya Babel itu kayak wilayah itu baru dinamai gitu loh Pak. Sebelum dalam artian Nimrod itu baru ada setelah Babel udah ada gitu. Karena tadi aku bilang 11-nya itu kejadiannya dibalik gitu supaya kita bisa melihat Nimrod ini. Makanya ada lagi Erek, ada lagi Akad. Jadi kayak daerah-daerah itu mulai ada namanya. Sedangkan tadi kan orang-orang yang tadi kan baru ke tanah Sinear aja. Baru tahu satu tempat, lalu dia mendirikan mau satu kota, habis itu Tuhan cancel itu kota nggak jadi. Dia dinamakan lah apa? Babel. Nah, baru muncullah mereka berserak-serakan. Nah, inilah si pasal 10 gitu. Berserak yang si Yafet ke arah sana, ke daerah pesisir, keturunan Ham. Nah, ini salah satunya kayaknya masih di tempat. Nah, makanya ada namanya Babel. Kan nggak mungkin kalau kerajaan itu di sini, habis itu ada lagi di Sumatera, ada lagi di Amerika gitu. Kayaknya itu bukan kerajaan. Maksudnya kerajaan kayaknya kebentuknya daerah-daerah yang berdekatan kan gitu kan. Jadi ada Babel, ada Erek, ada Akad gitu, baru dan lain-lain, baru keturunan Sam kemana lagi gitu. Jadi yang aku pikirkan adalah ya mereka juga kalau dibilang cari nama buat siapa? Orang mereka juga kan mereka masih satu logat. Maksud aku masih semua saudara, nggak ada orang lain di dunia ini, cuma mereka doang. Mau cari nama buat siapa juga kalau memang Alkitab menurut aku, makanya kita melihat dulu mencari nama ini artinya apa nih, supaya bisa lihat apakah mencari, kan kalau misalnya kita doang nih mau cari nama, ya kita doang kok mau cari nama gimana. Maksudnya dalam artian cari nama ini kita bisa maksudnya apa nih, apa. Nah, makanya kalau aku berpikir mungkin ya ada beberapa kemungkinan Menara Babel ini ya supaya kita bisa juga nanti aplikasinya apa ya, kan kita mau bicara juga tentang aplikasinya juga kan, tentang Bible Talk ini. Yang pertama mungkin orang udah trauma tentang tentang air bah, jadi dia pengen bikin sesuatu hal yang tinggi gitu kan, jadi nggak kelelap. Iya kan, nanti atau juga ini sebenarnya kan benda bersejarah ya Pak, itu kan ada di Irak, di Mesopotamia sana kan ada namanya zigurat. Nah itu kan sebenarnya ada tempat tingginya, di sampingnya itu ada tempelnya, ada dibangun juga kuilnya, istilahnya tempat gerejanya lah gitu loh. Ada juga yang berpikiran bahwa mereka mendirikan ini supaya Tuhan turun gitu loh. Karena mencapai puncak. Supaya Tuhan turun, istilahnya ya melindungi mereka lah, atau memang banyak banget gitu alasan. Tapi maksud aku di sini memang mereka membangun sesuatu ini pasti ya itu alasannya memang banyak banget. Bisa kita lihat, bisa takut akan air bah itu sendiri, nanti kalau ada lagi mereka bisa menyelamatkan diri, atau memang mereka ingin mengundang Tuhan gitu, mengundang Tuhan turun, membuat satu tempat di mana Eden dulu ada gitu kan, dan Tuhan juga ada bisa gitu bersama-sama dengan mereka semua, dan cari ya memang sih di sini yang paling
memang betul kata Bapak tadi cari nama, tapi kalau menurut aku memang cari nama ini memang rada-rada lebih ke arah kesombongan kayaknya ya. Bukan karena Ego bukan? lebih ke arah kalau cari nama sama diri kita sendiri kan kayaknya Buat apa? iya, ya? buat apa? Tapi kalau misalnya mereka kayaknya bagus nih supaya kita bisa punya satu pride gitu Pride, ya iya. memang ya buat mereka juga sih Pak ya. Iya. Iya. Karena kan manusia, masing-masing manusia itu sendiri sebenarnya egonya itu ada. Berarti Iya. dari zaman dulu gitu. Makanya kan. menurut kenapa aku juga lagi berpikir kenapa ya mereka masih berpikiran, karena kan mereka kan anak-anak Nuh semua kan, anak-anak yang dibilang itu kan anak-anak yang orang benar lah istilahnya, orang yang takut akan Tuhan, tetapi punya pikiran Seperti itu. nyatanya ya mungkin ya karena hati manusia nggak ada yang tahu gitu ya, kejahatan ada aja muncul gitu dalam diri. Bisa nggak Pak Amos? Itu karena rusaknya hubungan Allah dan manusia waktu zaman Adam itu kan sudah membuahi, jadi ada dosa kan dalam setiap manusia. Sampai akhirnya walaupun Nuh itu Tuhan pilih, dapat kasih karunia, keturunannya kan nggak bisa, maksudnya seperti Nuhnya itu taat sama Tuhan, diperintahkan apa iya gitu. Nah yang anak-anaknya kita nggak tahu semua gitu kan, pengaruh lingkungan itu juga bisa gitu. Karena udah ada benih dosanya, makanya bisa mikir macam-macam, egonya naik lah apa gitu. Gimana Pak? Oh, Bisa mau juga. Pak Wilu? Iya, maksudnya dua-duanya. Ya, jadi gini Bu, sebenarnya salah satu yang menyebabkan bagaimana manusia itu tidak dapat berbuat dengan benar ya, itu salah satunya adalah karena sudah terjadi benih dosa. Itu benar sekali. Sehingga apapun yang dilakukan ketika dia tidak berkehendak gitu ya, dan tidak mengkomunikasikannya kepada Tuhan, maka hasilnya kita lihat salah satunya di seperti Menara Babel ini. Menara Babel itu selain mereka juga mau mencari nama tadi ya, mereka punya kehendak yang menurut saya bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Ya. Apa maksudnya? Kalau kita lihat dalam Menara Babel ini, mereka bilang nih di dalam ayat yang keempat ya, dikatakan di dalam 4b, saya bacakannya secara lengkap. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama tadi ya. Dalam bahasa Indonesia Sari disebut mencari kemasyuran. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, bagaimana kehendak Tuhan? Nah, dalam kehendak Tuhan kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, ya di dalam kejadian di pasal sebelumnya dikatakan pertama kali Allah menciptakan itu Allah memberikan sebuah menyatakan kehendaknya. Beranak cuculah kamu dan penuhilah bumi. Ya, penuhilah bumi itu artinya mereka harus menyebar. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat kehendak manusia yang di Babel ini untuk supaya mereka jangan terserak itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan harus intervensi sehingga bahasa mereka dikacau balaukan. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa kemudian mereka tuh terserah ke seluruh bumi gitu, Pak. Dan pembangunan Menara Babel ini otomatis kita bisa tahu dari narasinya otomatis gagal, Pak. Ya, berhenti karena mereka sudah berarti tidak bisa. belum sampai ke langit tuh ya, puncaknya. Tiba-tiba bata-bata gitu kan. Habis gitu. Apa ngomong apa gitu kan pada Oh, karena bahasanya sudah iya, dikacaukan langsung Tuhan ya. Kasih minta bata dikasih obeng lagi. Belum ada obeng. Nah, mungkin ini juga mungkin saya tambahkan ya, Pak Amos, Bu Sylvie ya. Jadi kalau kita lihat kenapa ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Menara Babel ini hanya cerita isapan jempol atau mitos. Nah, memang kalau kita lihat dalam pembangunan sebuah gedung ya, atau di sini dikatakan sebuah menara, itu kan butuh pertama sumber daya manusia. Saya yakin sumber daya manusia ketika mereka betul-betul mencukupi. Tetapi teknologi dalam arti yang pertama teknologi dari arsiteknya ini, siapa di balik pembangunan ini, itu kan mesti direncanakan, Bu. Seperti Tuhan Yesus bilang, kalau kamu membangun ya kamu harus punya rencana, punya dana,
kalau kamu bisa gak kamu selesaikan ini. Nah, pasti ada arsitek di belakang ini. Yang kedua juga pembangunan teknologi, penggunaan teknologi ya Pak ya. Dan saya percaya ketika mereka membangun Menara Babel ini, mereka pun sudah memiliki sarana yang cukup ya. Contohnya kalau kita lihat di sini mereka memakai batu bata yang dibakar. Dibikin ya. Nah, sampai sekarang Bu, bahkan batu bata itu memang dibakar untuk menunjukkan kekuatannya. Kalau kita lihat di dalam pasal 3 ya, mereka marilah kita membuat batu bata dengan membakarnya. Terus kemudian apalagi teknologinya selain batu bata nih? Dia bilang lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, kalau saya coba dalemin itu kata batu bata itu kan menunjukkan bahan Pak untuk bangun. Nah, terus kemudian apa dong perekatnya? Nah, di sini dikatakan sebagai tanah liat. Nah, tergala-gala sebagai tanah liat. Itu kata yang tanah liat itu saya lihat lagi di dalam rujukannya itu di dalam Kejadian 14 ayat 10 Bu. Ketika umat pilihan Allah itu berada di Mesir. Nah, kita tahu di Mesir itu bangun apa Pak? Salah satu bangun piramid ya Pak ya. Iya. Nah, mereka memanfaatkan budak-budak yang dari orang Yahudi ini untuk membangun. Mereka menggunakan apa? Kalau kita lihat di dalam Keluaran 5 ayat 7a, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu dan seterusnya. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan bahwa memang itu teknologi itu sudah ada walaupun mungkin masih sederhana. Tapi kita bisa lihat Bu, contohnya ya, ketika bangsa Mesir membangun piramid, dan kita bisa juga yakin pada saat pembangunan piramid itu mereka menggunakan ini Pak, tenaga kerja dari orang-orang Yahudi ini, ya. Terus kemudian bagaimana? Nah, ini kan teknologinya ada tuh, mereka menggunakan jerami Pak. Entah jerami itu untuk membakar batu batanya atau entah jerami itu untuk menjadi campuran batu batanya. Yang ingin saya sampaikan bahwa teknologi batu bata ini mungkin disambung-sambung, caranya gimana, silang-silang gitu Bu ya. Itu menunjukkan kekuatan yang baik, dan tadi pakai aspal ya. Nah, kita lihat teknologi juga sudah membuktikan, dan para arkeolog juga sudah membuktikan. Bahkan kalau kita lihat sampai sekarang pembangunan piramid ya Bu ya, pembangunan piramid itu kita bisa tercengang Bu, karena saya pernah lihat mereka pakai drone. Jadi drone itu dia dilihat dari atas dan kemiringannya tuh sempurna gitu. Nah, ini artinya ada arsitek, dan saya yakin arsitek ini juga sebenarnya sudah ada di dalam Menara Babel ini gitu Pak. Tapi nggak secanggih sekarang mungkin ya. Tapi dengan caranya tuh udah termasuk canggih gitu, sesuai waktunya. Jadi ini bukan kisah mitos ya, bukan kisah isapan jempol atau di karang-karang. Memang ini dibuktikan ya Pak ya, secara arkeologis ya. Ada tanda-tandanya Bu. Nah, gitu. Pak Mos, ada lagi yang mau disampaikan? Melihat kalau apa? Iya itu, kalau tadi temanya apa? Saya lupa dah. Ketika manusia berkehendak gitu ya. Berkehendak ya. Saat manusia ingin membuat sesuatu, ya itu terjadi, dan dikatakan di ayat 6 itu, mulai saat itu apapun yang dibuat, yang direncanakan sama manusia, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Kalau buat Pak Amos apalagi selain, tapi memang benar sih ya, maksudnya sekarang itu orang mau apapun semua bisa aja terjadi gitu. Kalau dia mau gitu. Dia dengan otak yang Tuhan berikan gitu, dia bisa buat segala sesuatunya itu, dan itu bisa terjadi. Bahkan cloning pun sekarang udah maksudnya udah berbagai contoh udah berhasil gitu bikin gitu kan. Ya, jadi gini Bu, saya coba tambahkan lagi. Kalau kita lihat tadi ya yang tentang itu di dalam Kejadian 11 ayat 6, dan ia berfirman, ya ini Yehova Tuhan ya. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka
mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, ini menggunakan bahasa negasi ya artinya. Jadi sederhananya bilang apapun yang mereka kerjakan, manusia-manusia ini dengan satu bahasa, satu logat, dengan kumpulan yang begitu besar, tidak akan Ada yang semuanya pasti terlaksana. Sederhananya gitu ya Pak ya, Iya, kira-kira gitu ya Pak. Iya. Nah itu bagaimana menggambarkan dahsyatnya persekutuan mereka ini jika mereka satu bahasa, satu logat, dan berkumpul secara bersama-sama. Nah gitu Pak, kira-kira gitu ya Pak ya. Memang berarti udah, ya maksudnya udah bakal jadi resep, dan juga bukan jadi resep, maksudnya makanya mungkin dalam satu perusahaan punya satu, makanya bahasanya kan sebenarnya harus disamakan. Mau kalau kita sekarang ngomongin aplikasinya kan, ya bahasa kita dari segi ini memang sama, tapi mungkin secara pemikiran bisa beda gitu ya, secara Visi gitu. visi atau hal-hal yang di dalam hidup kita kayaknya tujuan kita ternyata beda gitu. Walau kita sekarang satu bahasanya Indonesia, malahan kebalikannya daripada Babel ini gitu. Babel dengan satu semuanya bisa melakukan sesuatu, tapi kita sekarang yang satu bahasanya sebenarnya kan kita satu, tapi nggak ada hal-hal apa juga yang kita nggak otaknya nggak jalan juga gitu. sebenarnya ya harus memiliki satu ini juga kali ya, apa namanya, satu keinginan juga yang sama gitu ya Pak ya. Karena kan tadi dibilang memang kayaknya sih emang ayat yang paling menarik ya itu tadi ya, apa namanya, si permulaan permulaan itu kan, dan apapun yang mereka rencanakan, makanya itu penting banget berarti kan, bahwa kita dalam hidup ini memang punya perencanaan gitu juga, dan juga waktu pengen mengeksekusinya ya dengan satu bahasa tadi ya, satu logat supaya bisa berhasil gitu ya. Tapi memang kan di sini kita bisa lihat kenapa Tuhan mengacau balaukan gitu ya, tadi mungkin yang tadi cari nama tadi ya Pak ya. Jadi memang ya tadi aku bilang kadang persatuan itu bagus gitu ya, tapi kalau misalnya tujuannya nggak baik ya pasti kayaknya Tuhan tentang ya. Tuhan pasti sampai dibilang di situ turun gitu, turun. Nah iya, ayat 7 tuh menarik ya Pak. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana, bahasa mereka. Turun, bahasa asli. Pak Wi ada seperti lihat nggak? Saya turun. Tadi yang apa, yang turun ya? Coba kita lihat. Maksudnya? Turun itu Tuhan turun. Nah, memang kalau kita lihat ini Bu, ada yang saya coba bahas ya, atau yang saya coba pelajarin. Dikatakan Tuhan turun. Nah, turun ini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata yarat atau kata baino. Yang saya maksudkan gini loh. Ini juga digunakan oleh Yohanes. Yohanes tuh ngomong apa tentang kata turun ini? Tetapi dia bilang Roh Kudus turun. Katanya mirip dengan digunakan oleh orang bahasa Ibrani ini, oleh tulisan Musa ini. Baiklah kita turun. Nah, sama tuh turunnya. Cuman Yohanes menggunakan Roh Kudus yang turun. Nah, di sini memang ada beberapa hal Pak, kenapa dia turun. Sebentar, coba saya cek dulu ya. Kesannya Menara Babel gitu, dengan kesatuannya mereka ingin membangun, terus Tuhan turun kacauin semua gitu. Kelihatannya kok kayak padahal yang kita tahu sekarang gitu, seringkali kan setiap keluarga dibilang di mana ada persatuan, di situ berkat Tuhan mengalir gitu. Iya. Nah, kalau di sini tuh malah ada kesatuannya, tapi karena motivasinya mereka atau nggak sesuai rencana Tuhan, makanya Tuhan kacau balaukan semuanya gitu. Iya, jadi gini Bu, tadi Bu menggunakan bahasa sampai Tuhan turun. Nah, ini kan kalau kita lihat awalnya ya, manusia tuh ingin membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, atau dalam bahasa aslinya yang ujungnya sampai ke langit, yang atapnya sampai ke langit. Ini menunjukkan bagaimana dia mau menunjukkan manusia ini menunjukkan dominasi mereka, kemasyuran mereka, atau kepandaian mereka, Bu. Tetapi lihat bagaimana dikatakan Tuhan turun. Nah, ini juga menurut ini ya, salah seorang teolog itu, ini merupakan suatu ungkapan atau sindiran Bu, bahwa Babel itu bahwa kan ada yang bilang bahwa Babel itu sebagai pusat peradaban, dan ada juga yang bilang menara
atau yang memiliki kuilnya yang gerbangnya sampai di surga. Nah itu juga mungkin menunjukkan atau apa inspirasi cerita kisah ini tuh diambil dari kisah Menara Babel ya. Nah dalam kisah ini juga sebenarnya dinyatakan Bu bahwa Babel itu boro-boro sampai ke langit. Bahkan Tuhan sendiri harus turun untuk melihat betapa Babel itu kecil banget sehingga Tuhan tidak melihat gitu loh. Nah ini merupakan paradoks Bu ya. Paradoks yang diharapkan manusia itu menciptakan sesuatu yang dapat dilihat Allah. Kenapa dapat dilihat Allah? Karena gerbangnya itu sampai ke langit. Nah, langit itu dalam bahasa aslinya itu bisa juga dibilang surga gitu ya. Tetapi Tuhan sendiri bahkan harus turun, tidak melihat apapun sampai harus turun ke langit. Turun ke bumi gitu ya, turun ke bumi. Nah, ini sebagai juga mungkin sarkasme atau sindiran ya, bahwa kamu tuh belum melakukan apapun gitu. Kalau misalnya nih kita berandai-andai gitu. Orang-orang pada saat di Menara Babel ini dia kan mulai sekarang nggak ada yang nggak dapat mereka lakukan gitu. Mereka bersatu, terus mereka bawa rencananya mereka ini kepada Tuhan. Mungkin nggak Tuhan kacau balau kan? Ya tadi apa namanya motivasinya tadi. Iya, karena tadi kan karena bawa mencari namanya itu egonya mereka, terus dengan kepandaian mereka nggak inget apa ya, kepandaian mereka itu kan dari Tuhan juga gitu. Jadi pada saat mereka berencana, mestinya kan mereka mengikut sertakan Tuhan gitu. Ini kan nggak sama sekali gitu kan, kesannya mereka mau bangun menara sampai ke langit dengan kuatnya mereka gitu. Nah kalau mereka bawa rencana itu ke dalam tangan Tuhan, mungkin nggak masih dikacau balau kan? Seandainya gitu. Ya memang karena projectnya itu sih ya Bu ya, apa namanya, ya itu tadi balik lagi ke project dan motivasi tadi. Tapi kalau kita bisa lihat tadi, aku baru lihat lagi tadi di ayat yang ke-5 itu ya. Sebentar, 5 tadi, mana tadi story-nya? Kita ke berapa tadi? Kejadian 11 ayat yang ke-5 ya. Iya. Tuhan turun kayaknya untuk satu hal yang benar-benar spesifik di situ. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara. Jadi benar-benar yang tadi alasan yang ketiga mencari nama tuh kayaknya nggak terlalu disorot di situ. Benar-benar physically-nya itu loh. Dan ya memang kayaknya ini project melawan Tuhan gitu. Jadi kayaknya ini ya satu memang tadi buat cari nama, tapi kayaknya untuk tadi makanya kita bisa jadi tahu nih alasan apa yang lebih kuat orang ini mau bangun menara sama kota ini. Jadi kita bisa jadi kayaknya emang mau menuju sampai puncak itu kayak mau ngelawan Tuhan gitu loh. Tadi kan aku bilang maka tadi aku bilang ada alasan, mungkin takut sama air bah kayaknya. Jadi kita berpikir kayaknya enggak deh. Ya kan? Terus juga pengen Tuhan turun gitu kan melalui menara itu. Kayaknya enggak juga. Kalau enggak kan itu bagus dong, baik dong. Tuhan berkenan dong, tapi Tuhan lawan gitu loh ini. Makanya nggak berkehendak banget gitu kan. Makanya ini Tuhan lawan. Jadi kayaknya ya aku jadi dapat pencerahannya, maksudnya ini kota bener-bener ada satu pengaruh gitu, mempengaruhi orang-orang jadi kayak lebih jahat. Maksudnya dalam artian punya satu pemikiran, ayo kita sama-sama samperin gitu sampai surga gitu, sampai langit. Tuhan. Maksudnya ada satu motivasi yang jahat, dan kita bisa lihat kejadian ini diulang lagi di Wahyu 19. Jatuhnya Babel, penghakiman Babel, dan kita bisa lihat di situ Babel itu kan bicara soal pelacur kan, pelacur yang 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 menggoda banyak raja-raja di bumi. Maksud aku jadi ternyata ya aku barusan berpikir ya Babel itu artinya orang yang dipengaruhi untuk makar pada Tuhan gitu loh, berbuat jahat kepada Tuhan gitu. Dan kita bisa lihat ya nantilah kejadiannya di ternyata Babel sendiri bukan hanya ada di kejadian 11 ini, nanti ditarik lagi ke Wahyu juga ada. Iya gitu, pasti juga udah pernah khotbahin kan, maksudnya ada satu benang merah gitu loh, bahwa Babel ini bukan semata-mata cuman hanya karena mau mendirikan kota sama menara, tapi benar-benar ada satu keinginan satu manusia pengen ngelawan Tuhan gitu. Ada satu motivasi, dan Tuhan bilang nih itu yang Tuhan nggak mau. Ini makanya sampai dia turun gitu mengacau balaukan udahlah. Dan juga memang tadi Pak Wi juga udah bilang tujuan manusia kan memang
untuk memenuhi bumi kan, maka ini juga udah nggak sesuai tujuan aku sendiri menurut Tuhan kan, ya apa ya, ya udah kita serahkan dengan bahasa itu sendiri gitu ya. Dan yang menarik yang kedua adalah soal tadi juga turunnya Roh Kudus gitu ya. Ada satu peristiwa yang berbeda dengan Babel ini. Kalau mereka kan dari satu bahasa jadi banyak tuh. Diserahkan, Tapi kalau waktu Pentakosta, yang berbeda. Iya, satu bahasa tapi orang yang bisa beda-beda ngerti, bisa ngerti iya. gitu. Jadi amazed banget, maksudnya ini kayaknya ya nantilah kita lihat show time-nya kali kapan gitu. Kayaknya ada benang merahnya gitu ya, bahwa Babel ini nanti akan ada lagi gitu ya. Bahwa ada satu kota besar gitu yang bagaimana mereka pengen ya dalam tanda kutip melawan Tuhan gitu, dan Tuhan hukum kan, makanya ada jatuhlah Babel gitu, dan orang-orang bersukacita atas kejatuhan Babel itu sendiri gitu ya. Jadi Babel bakal akan terulang juga menurut Wahyu, menurut aku. Jadi ini menurut aku, jadi aku juga jadi dapat pelajaran. Makanya aku suka Sunday Bible Talk gitu ya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol kita bisa gitu ya, kayak Tuhan kasih inspirasi baru. Ngomong ini Ibu, kayaknya kita sambil ada dengar ngomong ternyata ini ya, aku sih menurut aku ini berarti alasan mereka bener-bener pengen bangun ini ya memang karena pengen ngelawan Tuhan gitu loh. Iya, aku sih jadi dari mungkin kan gitu. Tadi makanya aku tanya ini sebenarnya alasannya apa gitu loh. Sampai ini orang pengen bangun sesuatu yang kayaknya ngapain gitu loh, sampai pengen cari nama, pengen pakai puncak sampai langit, kayaknya aneh-aneh aja gitu. Dan Tuhan lawan gitu, bukan Tuhan restui gitu bukan ya. disetujui, malah dikacau balauin. Iya, gitu berarti ya. emang project ngelawan Tuhan dan mempengaruhi satu bangsa gitu. Satu bangsa bener-bener oke, ayo semua pada oke dengan rencana ini gitu. Makanya kalau nggak diiniin bahasanya jadi itu. Dan terjadilah sampai sekarang menara yang paling tinggi, bukan Dubai, di Dubai itu kan ya, satu Burj Khalifa kan paling tinggi itu berapa, 800 meter kan, udah mau sampai 1 kilo gitu ya. Itu buatan yang zaman sekarang loh. Itu juga aku nggak tahu ya kalau menonton Mission Impossible yang Ghost Protocol yang si Tom Cruise naik itu pakai alat itu kan tinggi banget itu. Dan itu apakah udah sampai definisi udah sampai langit? Kayaknya belum juga kan? Iya, belum lah. Jauh, masih jauh daripada. Seperti tadi Pak Wi bilang, pada saat Tuhan turun itu dia mau lihat ya ternyata menara yang mereka bangun yang mau mencapai langit itu masih kecil di mata Tuhan gitu. Pak Wi ada yang mau ditambahin? Ya gini Bu, jadi kembali kepada yang tadi, beberapa arkeolog itu mencari gitu ya, dan ada dalam sebuah jurnal of American Oriental Society itu ada yang namanya Samuel Noah dan Kramer, itu dia menulis tuh tentang penyidikan ini, bahwa beberapa pakar modern itu berusaha merekonstruksi dan menghubungkan menara Babel ini dengan beberapa reruntuhan menara yang ditemukan dalam proses arkeologi ini, namanya Etemenanki, yaitu zigurat ya. Zigurat yang tadi Bapak udah bilang, yang digunakan sebagai tempat memuja dewa Mesopotamia atau Marduk ya, di Babylon. Nah ini kebetulan lokasinya sama nih. Jadi Etemenanki itu apa tuh? Etemenanki itu artinya ya, bahasa ini itu kuil fondasi sorga dan bumi. Nah makanya ini kelihatannya merujuk kepada Menara Babel. Jadi penemuan ini merujuk kepada kisah Menara Babel, Bu. Ya, jadi nama zigurat yang didedikasikan untuk Dewa Marduk. Nah, pada awalnya ini kuil ini tingginya tuh 91 meter. Cukup tinggi, Bu, 91 meter itu. Jadi hampir 100 meter. Ini kan baru permulaan, Pak. Ya, kemudian sekarang ini sudah dipugar, tapi sudah beberapa yang hancur gitu, mungkin tidak setinggi itu. Nah, apa zigurat itu? Bahasa Akadianya itu dibangun di daerah yang tinggi. Jadi merupakan monumen besar yang salah satunya ditemukan di lembah Mesopotamia kuno. Nah kalau kita lihat di awal Bu ya, itu Babel ini, pendirian Menara Babel ini sebenarnya lokasinya tuh udah bisa dibilang satu lokasi yang baik. Karena dibangunnya di menara di dataran yang plain gitu ya, yang datar. Nah kalau dia datar, maka dia bisa buat pondasinya mungkin cukup besar
cukup besar gitu ya. Sehingga kalau disusun Jadi kuat ya. iya, kalau kita lihat zaman dulu, ya contoh kita lihat piramid Bu ya. Mereka sistemnya kan karena masih belum punya tulang ya. Mereka tuh bentuknya selalu ujungnya Iya. ujungnya Bentuknya lancip gitu Pak. Nah, terus saya juga teringat ini Bu, di dalam kisah Alkitab itu ada yang disebut benteng Yeriko. Nah, Pak, waktu saya lihat ya, saya coba selidikin, benteng Yeriko itu temboknya bukan seperti sekarang Bu, yang kalau bisa bangun rumah paling cuma 1, 2, dia temboknya besar sekali Pak. Makanya pakai bulldozer juga dia nggak mungkin bisa. Ketebalannya maksudnya. Iya, mungkin dibom pakai itu Bu, pakai tank baja juga nggak bisa, karena terlalu tebal dia, sehingga membentuk satu apa ya, rock gitu seperti batu karang yang sulit ditembus. Makanya kan sebuah miracle atau keajaiban kan ketika benteng ini runtuh. Nah, mungkin nggak tahu karena runtuhnya itu karena ya Tuhan menciptakan gempa atau bagaimana. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan bahwa pembangunan menara Babel ini secara arkeologis sudah ada tanda-tandanya memang ini benar Bu gitu. Gitu Pak. Ya, itu memang Iya. secara arkeologi menarik gitu ya, apa namanya. Dan ya aku sih kalau sekarang udah begini ya udah langsung berkesimpulan udah. Ya maksudnya dengan tadi tema kita bahwa waktu manusia berkehendak ya jangan ngasal gitu berkehendaknya. Iya. Berkehendaknya ya benar-benar. Dan ini jadi pelajaran kita walau rencana kita udah matang, udah bagus. Sehebat Iya, apa buat tapi kita. emang kalau kehendaknya melawan kehendak Tuhan ya susah juga. Makanya penting sekali ya untuk terus mengenal akan ya itu kehendak-kehendak Tuhan, bahwa kehendak Tuhan bahwa bumi ini inginnya dipenuhi gitu kan, jangan di satu tempat doang. Ternyata ya mereka pengennya di satu tempat, ya nggak bisa gitu. Dan mereka pengen ngelawan Tuhan dengan mendirikan satu menara yang tinggi sampai ke langit juga, ya Tuhan nggak berkehendak seperti itu gitu. Dan semua Tuhan batalkan, semua Tuhan nggak jadiin gitu ya, karena memang yang nggak sesuai kehendak Tuhan. Jadi penting banget, berarti artinya sebelum kita sendiri berkehendak, sebelum kita sendiri berkehendak, ya tahu kehendak Tuhan dulu kali ya, itu dulu ya. Atau ya itu saat kita berkehendak, kita bawa kehendak kita, rencana kita itu kepada Tuhan. Gitu. Paling enggak dengan begitu kan Tuhan tahu kalau dia lihat wah nggak benar, langsung dikasih tahu gitu. Ada tandanya supaya kita ngeh, oh ini bukan kehendak Tuhan gitu. Jadi buru-buru sadar gitu. Daripada mereka kayak mereka gitu kan yang bikin menara Babel, mereka nggak sadar akhirnya dikacau balaukan Tuhan gitu. Nah makanya paling enggak Tuhan udah bilang mulai dari saat ini nggak ada yang nggak bisa terlaksana. Tapi dari semua rencana yang kita mau lakukan, yang mau perbuat, semuanya balik lagi sesuai nggak sama kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Itu yang saya lihat sih paling penting gitu ya. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya itu yang harus kita kerjakan gitu. Saya pernah bilang kayak ibu-ibu gitu kan, kalau ke pasar hari ini masak apa ya gitu. Tuhan hari ini masak apa gitu. Kayaknya kan sepele tapi paling enggak hal yang terkecil sekalipun libatkan Tuhan gitu. Jadi buat kita mau bikin apa juga pokoknya libatkan Tuhan. Karena kalau nggak kita libatkan Tuhan, kita pasti bisa salah gitu kan. Tapi jadi banyak aspek juga dong, berarti kalau kayak gini-gini kan jadi kayak lebih ke arah organizer gitu ya. Misalnya aku punya ide gitu loh, ya kan siapalah tadi dari antara orang yang generasi Babel tadi, aku punya ide nih, pengen mendirikan kota sama tadi apa menara sampai langit, tapi kalau nggak diaminin sama yang lain, yang lain juga nggak jadi juga kan ya. Maksudnya artinya ya mungkin kita ya mungkin dari segi bergereja gitu ya, kita punya kehendak nih sendiri nih gitu. Kadang-kadang kan aku pengen bikin ini nih di gereja, misalnya program apalah atau apa, tapi kadang-kadang nggak menyampaikan gitu sama yang lain-lain. Yang lain-lain juga jadinya kerjanya juga jadi nggak satu bahasa nggak gitu mendukung, kan. ya. Iya, jadi nggak mendukung. Jadi ini penting banget bagi kita juga di gereja untuk ya mengkomunikasikan juga gitu ya, apa yang pengen kita perbuat mungkin di ke depan setahun ini gitu ya, atau program apa supaya orang-orang yang ada di sekitar kita bisa satu bahasa tadi, satu rencana, satu kehendak. Ya kehendaknya tadi kita bawa, ya mungkin ini cara kerja doang. Kalau Buse kan
kayak orang kasih proposal aja dulu lah gitu kan. Kalau diterima nggak diterima, Iya, kalau aku mendingan nih kayaknya ya ini nggak mungkin nih, dia sukanya nggak begini nih ya. Kalau aku lebih Iya, sukanya paling nggak kan kita iya, tahu Tuhan iya, sukanya iya, gimana jadi gitu kita kan. tahu mau Nah. waktu kita mau kasih proposal seenggaknya bisa ada 60%. Tapi kadang Iya. pernah nggak Pak Amos? Iya. Yang kita lihat, oh Tuhan kayaknya nggak suka nih gitu. Tapi bukan yang prinsip ya gitu. Iya, iya. Terkadang Tuhan izinin gitu. Iya, iya. Ternyata oh iya bisa Tuhan kasih jalannya bisa ke sana gitu. Iya maksudnya Tuhan kita tuh kayak nggak bisa ditebak Iya gitu lah. ya. Oh, itu mah Kadang udah jelas tuh dia mah. Surpriser. Iya, surpriser banget gitu. Jadi pada saat kita pikir kayaknya Tuhan nggak ini nih gitu. Ternyata Tuhan izinkan gitu. Tapi pada saat kita oh iya Tuhan pasti izinin, ternyata enggak gitu. Iya bisa suka-sukanya Tuhan lah gitu. Dangdut tadi. Iya. Oh, apalagi Pak Wi, jadi poinnya paling nggak kan kita udah tahu tuh tadi. Ada 2 kan, ya, segala sesuatu bisa kita laksana tapi balik lagi kehendak Tuhan harus kita ajak, kita ambil, terlibat di dalamnya. Terus Pak Wi ada tambahan apa? Ya, saya tambahkan Bu. Jadi perikop yang Menara Babel ini mungkin saya sampaikan itu memang menjelaskan bahwa pada zaman bumi terbagi ya. Jadi ini Menara Babel ini menjelaskan inilah zaman bumi terbagi ketika manusia diserahkan. Nah itu di masa hidup Pelek ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 10 ayat 25b, itu dikatakan zaman bumi terbagi di masa hidup Pelek. Nah, kelihatannya, maksudnya disebutkan, nah Menara Babel inilah yang penjelasannya gitu. Terus yang kedua gini, Menara Babel ini juga sebagai satu penjelasan bagaimana diserahkannya manusia oleh Tuhan ke seluruh bumi. Nah, jadi Menara Babel ini sebenarnya fokusnya bukan pada pembangunan menara itu, Bu. Tetapi kalau kita lihat dari metode penulisannya ya, itu dikacau balaukannya bahasa seluruh bumi dan ditutup dengan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi di awal kalau kita lihat dibuka, adapun seluruh bumi satu bahasanya, tetapi ditutup. Yang terakhir itu di dalam ayat 9, dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Jadi yang pertama itu soal menggabungkan, dan yang terakhir itu dikacau balaukan. Nah disitulah kemudian diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Terus juga mungkin saya tambahkan Bu tadi Bu ya, dalam kisah Menara Babel ini ketika manusia berkehendak tadi Bu, yang tadi Ibu Sylvie sudah jelaskan bahwa kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perkara, apalagi perkara besar. Seperti ini kan besar sekali Bu, pembangunan menara yang melibatkan begitu banyak sumber daya, begitu banyak mungkin biaya, waktu dan seterusnya, teknologi juga. Nah ini perlu kita bawa melalui doa untuk meminta hikmat dan petunjuk pada Tuhan. Nah, kan kalau kita lihat kan, kalau kita bandingkan tadi ya Pak ya, mungkin ini summary Pak. Rencana manusia Babel itu apa? Apakah ini sinkron dengan kehendak Tuhan? Ternyata nggak sinkron Bu. Mereka mau supaya tidak terserah ke seluruh bumi. Sementara di dalam ayat sebelumnya Tuhan sudah bilang, kamu harus beranak cucu dan penuhilah bumi. Bukan di satu tempat, bukan di lembah Siniar. Nah ini ya sebagai buktinya. Ya gitu. Jadi nah hukumannya ini juga kalau kita lihat, ini juga mungkin sebuah hukuman ya Pak ya. Ya mungkin kalau kita lihat di awal yang sudah kita bahas, itu bagaimana manusia pertama berbuat dosa, ya makan buah pengetahuan dia diusir. Terus kejadian kedua begitu ada kisah pembunuhan oleh Kain, itu diajarin sama siapa tuh? Terus sampai juga kemudian manusia begitu jahat sehingga dihukum Tuhan kan ada air bah. Nah yang terakhir ini dia coba yang kita bahas sekarang ini bagaimana mereka juga punya kehendak lagi kemudian, walaupun kita bilang sebenarnya itu generasi manusia sudah habis Pak. Waktu dalam kisah ini ya, kisah Nabi Nuh, kan aku akan tinggal si Nuh, Nabi Nuh dan istrinya ada 8 orang kan, mereka berpasang-pasangan, kemudian Sem, Ham dan Yafet. Ternyata mereka karena dosa Bu,
Karena natur mereka sudah punya dosa, maka apapun yang mereka lakukan, itu lihat, tidak ada sesuatu pun yang akhirnya membuahkan hal yang benar. Nah nanti kemudian mungkin pengantar kita, sebelum nantinya kita bahas Abraham, Bu. Kira-kira sementara itu dulu, Pak. Ya, memang panjang. Yang aku sih kalau lebih yang menariknya memang panjang ya kalau ngobrolin soal tadi dosa. Tapi sampai sekarang aku yakin bahwa ya oknum itulah yang selalu menunggangi semuanya itu, karena ini menarik nih Pak, apa namanya, bahwa keturunan daripada Set itu ada kan yang namanya, kemarin kita udah pernah ngobrol, ada yang namanya Henok. Iya. Ada orang yang bener-bener bisa gitu apa namanya, Hidup benar. hidup, Gimana iya, tuh? ternyata ada loh orang yang bisa disayang Tuhan sampai cuma sampai umur 300 dipanggil dalam keadaan nggak tahu. Henok 969. 300 Bu. Itu Metusalah. Eh, salah. Iya salah tuh. Jadi Iya. dalam umur yang 300 dia langsung diangkat Tuhan kan, dengan tidak mengalami kematian. Alkitab udah mengatakan hal itu, ada satu hubungan yang erat gitu loh sebenarnya. Yang sekarang yang nanti sih memang jadi panjang, jadi keturunan itulah yang Tuhan jadiin gitu, dari Set dan sampai Nuh juga jadi ada 3 tadi Pak ya. Dan kita lihat kalau kita tadi baca ke ayat setelahnya kan langsung ngobrolin soal keturunan Sem. Iya. Iya. Nah Sem barulah sampai nanti lahir Terah, bapaknya Abraham, dan lahirlah Abraham gitu. Dan memang ini udah jadi kayak cerita apa sih namanya, udah di set Tuhan gitu ya. Set tuh. Udah di set demikian rupa bahwa inilah keturunan yang akan melahirkan juru selamat itu sendiri gitu ya. Bahwa menarik gitu dari kita, ya kita bisa seru lah, bisa tahu dari awal bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan sampai sekarang kalau kita bisa konklusiin gitu kan, ada satu dosa, terus ada juga keterpisahan Kain dengan saudara. Ya menurut aku sampai sekarang aku yakin bahwa keturunan yang namanya keturunan Kain itulah anak-anak manusia, dan keturunan Set itulah anak-anak daripada Allah itu sendiri. Dan waktu mereka kawin campur, Tuhan melihat nggak ada satupun yang baik selain daripada Nuh. Makanya buat apa lagi? Nggak ada lagi yang bisa apa namanya, dipertahankan. Iya, dipertahankan dunia ini selain daripada Nuh dan keluarganya. Jadilah, dan mulai dari nol lagi kan gitu kan. Dan mulai dari nol kita bisa lihat ternyata kejadian lagi gitu. Ada manusia. Dan aku lihat sendiri tetap memang inilah oknum, selama oknum ini ya itu apa namanya, nggak nanti yang apa namanya, kerajaan 1000 tahun kan ada satu masa di mana dia diikat kan, iya kan, 1000 tahun itu kan konotasinya kan dia diikat gitu. Dan abis itu dia dilepas, kita tahu kejadiannya apa lagi, pemberontakan gitu. Jadi ini oknum sebenarnya. Ya aku bukan ini, manusia diciptakan aku pikir bisa untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Henok adalah salah satu contohnya gitu ya. Waktu kita bisa ya itu tadi, bisa lepas daripada godaan daripada si iblis. I think aku juga bisa rindu juga bisa jadi Henok. Tapi kita tahu sendiri godaan kita makin banyak. Handphone lah, apa. Makanya pentingnya untuk setiap manusia itu mendekatkan diri sama Tuhan. Makin hari, makin tahunnya makin berjalan, bukan yang ngejauh dari Tuhan, malah mesti nempel gitu sama Tuhan. Itu ya sih memang yang terakhir memang itulah yang terpujilah nama Tuhan gitu ya. Sebenarnya dalam hidup ini kan ya menurut aku ya kematian lah yang memisahkan kita semua kan. Tanpa kebangkitan itu sendiri ya kita udah terpisah gitu ya. Dan kita puji Tuhan banget, Tuhan bisa lahir dan bisa menyelamatkan kita, dan nanti surprise kita nanti mati. Oke, nggak apa-apa, it's okay mati kan, tapi someday we will be arise again. And then we will be together again gitu. Karena Tuhan pengen di mana aku berada, di situ kamu berada kan. Dan kita adalah makhluk-makhluk yang paling berbahagia lah dalam kehidupan ini, bisa bersama-sama nanti gitu ya. Walau dengan jangan jauh dari Tuhan, Pak Wi. Harus dekat terus sama Tuhan. Makanya jaga kehendak kita gitu ya. Kita terus tune in sama kehendak Tuhan gitu ya, supaya rencana juga bisa terus berjalan, kita bawa dalam Tuhan supaya bisa semua terlaksana. Jadi ketika manusia berkehendak, sebagai kesimpulannya, ketika manusia berkehendak tadi yang Bu Sylvie bilang bahwa bawalah rencana kita itu
pada ke Tuhan. dalam doa ya, untuk meminta hikmat kita, Iya. meminta apa petunjuk Tuhan supaya Tuhan tuh kasih, oh kamu nih petunjuknya oke. Oh kamu nih petunjuknya kalau dia bawa mungkin dikasih tahu nih, daripada capek-capek kan mereka disuruh menyebar dia nggak mau. Nah dengan peristiwa ini juga Tuhan bilang bahwa petunjuk kamu tuh tidak sesuai dengan kehendak aku. Nah jadi memang bagaimana kita ya aplikasinya itu Ibu ya, aplikasinya jadi kita harus tetap membawa rencana-rencana kita dalam doa kepada Tuhan. Nanti Tuhan minta Tuhan untuk menunjukkan apa sih sebenarnya rencana Tuhan, apakah apa yang aku akan lakukan ini Tuhan tuh berkehendak atau enggak terhadap rencana kita ini. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Jadi cukup ya Pak. Ya. Kayaknya pembahasan Cukup ya, soal Pak. ini Pasti sampai cukup. hari ini. Ya. Jadi kita udah membahas soal Menara Babel dan kita mendapatkan kalau kita mau punya rencana libatkan Tuhan dalam segala hal dan lupa dekat selalu sama Tuhan biar tahu gitu ini benar nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Saya Silvi. Saya Amos. Saya Wijaya. Sampai ketemu lagi dalam Sampai ketemu program-program lagi. berikut. Tuhan Yesus memberkati kita God semua. bless you.